Februari 2018. Kaur bang suratnya lah. 2018 PT Sebuku Tanjung Kol dengan nomor surat 015/STC apa nih garis miringnya, mungkin dicek nanti STC, bisa lagi dicek di stop. Perihal suratnya itu partisipasi pemeliharaan infrastruktur Embung, Tirawan, dan Gunung Ulin. Surat ini ditandatangani oleh Direktur Utama Maijen TNI Purnawirawan Sunarko selaku Direktur Utama Sebuku Group. Tafsir ulum dalam surat ini membacakanlah: sehubungan dengan kegiatan manajemen Sebuku Group terhadap program CSR perusahaan yang memberikan dampak luas bagi Pemda dan masyarakat di Kabupaten Kota Baru Pulau Laut, tanggal 23 Februari, jadi sehari sebelumnya, ini sehari sebelumnya lah, karena surat ini tanggal 24 ulah bulannya. 23 Februari 2018, manajemen melakukan monitoring pembangunan infrastruktur. Jadi tanggal 23 Februari, manajemen Sebuku Group ini melakukan monitoring, mengecek kisahnya, mungkin gitulah. Nah, terkait dengan penyediaan air bersih yang telah dihibahkan kepada Pemda, tafsir ulun perihalnya mengenai pemeliharaan infrastruktur Embung, Tirawan, dan Gunung Ulin, jadi yang dimonitoring Tirawan dan Gunung Ulin dan telah dihibahkan oleh Pemda. Itu tafsir ulun, mohon kena dicek Mas ini. Nah, kemudian ulun lanjutkan paragraf selanjutnya. Hasil monitoring tersebut antara lain diperlukan perbaikan dan pemeliharaan struktur bangunan. Setelah dicek hendak perlu perbaikan struktur bangunan. Apa yang dicek? Tafsir ulun kembali, mohon maaf kalau kesalah. Yang dicek itu Embung Tirawan dan Embung baru waduk tuh Embung Gunung Ulin. Terkait itu nah antara perihal surat atau isi surat. Ulun lanjut pulang kisalah izin. Dan pemeliharaan istilah tadilah ya kan sebagai bentuk partisipasi perusahaan dalam upaya menyediakan bahan baku air menghadapi musim kemarau, ujar perusahaan. Demikian. Jadi modelnya itu di surat ini, perusahaan yang merasa sudah menghibahkan Embung Tirawan dan Embung Gunung Ulin mengecek ke lapangan, kayaknya perlu dibaiki, dipelihara. Lalu perusahaan ini bepadah, kami hendak membaiki dan memelihara kedua embung tersebut. Surat ini disampaikan kepada Bapak Haji Said Jafar Al-Idrus Isha, Bupati Kabupaten Kota Baru, dan ditembuskan lawan ini yang ada Bapeda nih tahun nih tembusannya Bapeda Kota Baru lawan Dinas PO Kota Baru. Artinya jadi harapan saruan wadah karena saya ulun betang tolong Pak SJA betakun kisah nang ini ujar sidin kada diamanahi oleh sabalumnya. Jadi ulun hormati pendapat Pak SJA, tetapi setelah ada surat ini pada tanggal 24 Februari 2018, nah artinya kan ada kabar tadi karena sudah jadi bupati Pak SJA dan suratnya kepada Bapak Bupati. Pertanyaannya kepada Pak Sekda, itu Embung Tirawan lawan Gunung Ulin, apakah itu hibah atau dari STC? Dan kemudian kepada rekan-rekan kami, teman-teman dari STC, mohon diperjelas yang dimaksud telah dihibahkan ini infrastruktur yang mana? Dan selanjutnya skema dana apa dari rekan-rekan? Apakah 700 miliar itu atau 70 miliar yang ujar sudah himpal atau CSR? Nah, yang kedua nih, ulun ini banyak dokumen ngaran tahun 2010 tahambur itu nah jadi dapat ulang seperti ngalah. Nah, ini insya Allah dokumen ini seberataan dapat Pemda BC, DPR BC dan sebagainya. Dokumen ini adalah berita acara hasil semacam pertemuan sosialisasi. Nah, hadir itu sekitar sampai 33 komponen, ada camat, ada komisi 3 DPR, ada ketua DPRD waktu itu 2010, ada Pemda, ada dari sana hadirlah CP
lagi. Tektona Banjarbaru, PT Sebuku Tanjung Pol, nah Batu Bay, Sejaka, lawan Banjar Asri, dan Borneo Sentosa, itu dari perusahaan. Jadi garis besar dari kisah ini ada di sini dipadahkan. Ada ketentuannya, belum yakin semua misinya. Langsung ke ujungnya. Pemrakarsa menyetujui usul peserta rapat. Yalah, yang meminta agar rencana kegiatan yang akan diberikan kepada masyarakat dan atau Pemda yang telah disampaikan oleh Pemrakarsa Mbak Anang tadi kan. Yang pertama, PLTU 100 MW power plant untuk mendukung pabrik pengolahan biji besi. Ulun hadir di off-road. Kakak ulun Pak siapa? Yang menunjukkan peletnya, airnya, oh itu barangnya, nang pabrik tadi itu. Pabrik itu kokas pendingin, lalu kawat digerakkan dengan power plant, ini power plantnya. Nah kemudian pabrik pengolahan biji besi Peak Iron, ya kan kapasitas produksi 0,5 juta ton per tahun. Nah ketika pelabuhan laut kapasitas 30.000 ton di Pulau Laut dan Pulau Sebuku atau Pulau Sebuku ada 2. Nah keempat, jembatan penyeberangan Kota Baru Kalimantan panjang kurang lebih 3.500 meter dapat direalisasikan secara nyata sesuai jadwal dan target yang ditentukan. Selanjutnya akan dituangkan dalam MOU antara Pemrakarsa dan pemerintah kabupaten melalui atau notaris. Kaitkan notaris yang Banjarbaru, malam kebajaran nggak jadi tamu Iwan itu. Ulun bisi fotokopinya cuma ngaran Abud Laos Banar, mencari sampai hari ini tidak dapat. Ulun juga bisi surat dari Pak Irhami mengenai pernyataan bahwa pulau ini kurang dari 2.000 km persegi. Karena pada waktu dijual oleh Iwan Walhe bahwa Kota Baru termasuk pulau yang kalau di bawah 2.000 kah itu kadang kau ditambang. Ternyata ada surat, lagi-lagi tak hampur kemanakah suratnya itu. Ya, kalau, nah sedangkan MO yang kedua itu belum ulun dapatkan. Jadi nang dua ini aja yang ulun sampaikan. Jadi mohon dikonfirmasi dulu bujur tafsir surat itu gitu. Artinya dari STC ini memang ada kepedulian gitu nah, sampai hendak membaiki embung Tirawan dengan embung apa tadi tuh Gunung Ulin kalau pindah kemarau gitu. Itu ketua sementara. Oke, kita harus sepakat dulu hari ini ya. Kita jangan tarik ke belakang. Kita kan ingin mengentaskan. Terus sepakat dulu, kalau enggak kita berdebat terus kalau tarik belakang. Ini kita harus mencari solusi. Tadi apa yang disampaikan Terno juga tadi ya, berkaitan dengan yang tadi Gunung Perak. Memang saat itu Silo Group mau menambang Pak. Lalu kita salah satu usulan Pemda, coba kita kekurangan air. Seiring berjalan, izin Silo Group dicabut oleh Gubernur Pak Ibnu. Akhirnya stop. Jadi mereka suruh Pak apa? Itulah stop. Nih, ini saya baca perjalanannya di stop karena dicabut kemarin lalu berperkara di pengadilan. Nah ini jadi yang surat disampaikan Pak Ibnu tadi, Pak. Disampaikan Pak Ibnu. Jadi itu Pak Ibnu intinya lalu akhirnya stop. Wah, itu surat untuk kemarin itu memang kita ingin membenahi air minum salah satu karena PT Silo Group ingin operasi. Karena kegiatan tambang selama ini kan untuk batu bara belum ada kegiatan, setahu saya. Ya, begitu mau operasi terjadilah kemarin tuh kericuhan, keributan tolak tambang, akhirnya dicabut oleh Pak Gubernur kemarin. Itu stop akhirnya. Yang disampaikan Pak Ibnu itu suratnya itu saya di sini sudah mengikuti. Nah kemudian Pak Sekda ini kan di fotokopi Pak. Di sini Pak kalimat jelas yang telah dihibahkan. Jadi dari surat ini modelnya STC ini sudah menghibahkan barang itu Pak. Nanti Pak silakan pelajari sama Pak Ketua. Kalimatnya itu yang telah dihibahkan. Jadi modelnya Tirawan lawan Gunung Ulin itu diolah oleh STC atau kayak apa? Apakah semua separuh? Lalu mereka telah menghibahkan. Lalu mereka hendak membantu pulang perbaikan. Izin Pak, saya jadi tadi Pak Sekda menjelaskan bahwa itu batal karena ini. Tapi kalau ulun melihat surat ini, PSU makanya dulu. Di sini ada kalimat mereka ngecek infrastruktur yang telah dihibahkan. Jadi modelnya sudah ada itu barang PL dihibahkan, lalu hendak membaiki pulang. Jawab yang disampaikan Pak Ibnu tadi. Semua yang dibangun diserahkan oleh PT Silo itu menjadi aset pemerintah daerah. Jadi dia menghibahkan.
barang yang sudah dibangun. Kita tidak membangun, yang membangunnya dia. Ya. Tapi wajib perusahaan itu menghibahkan karena ini dijadikan aset daerah, dicatat. Oh, ini membangun ini siapa, sumbernya dari mana, itu akan terlihat di aset daerah. Jadi dia wajib tercatat. Jadi yang dikhawatirkan teman-teman tadi, oh ini jangan ini membangunnya sekian, ini tidak, ini ada hitung-hitungannya semua. Ya. Jadi kalau memang nanti akan kita kurangi berapa yang sudah dibangun silau, pit group, suku group. Jadi berapa lagi sisanya itu akan kita lihat nanti di BPAKD yang sudah diserahkan asetnya ke pemerintah daerah. Termasuk kata Pak Ibnu tadi kalau dia ada marehab, betul, kalau dia ada marehab itu akan kita, kalau tidak ada kita tidak akan izin Pak, bukan merehab Pak. STC menyatakan membangun Pak, membangun Tirawat dan Gunung Ulin. Ini mereka menyurati mau merehab, gitu loh Pak. Iya. Jadi mereka mengklaim membangun Waduk Gunung Ulin dan Tirawat itu Pak. Itu akan terlihat begitu nanti ada pencatatan di pemerintah daerah dia membangun. Iya, ada catatan aset itu nggak bisa dibohongi. Siapapun mau memeriksa kelihatan sesuai kan. Itu ada dokumennya dan terbuka itulah. Nah jadi kita tinggal nanti tadi ada dari teman-teman SM juga di mau tadi ada pembangunan power plant. Kita sudah tidak membutuhkan power plant karena 2019 kita sudah menggunakan PLT Wasawasan jaringan bohlam sudah dibangun. Kita tidak kekurangan PLN lagi sekarang. Nah ini saya buka. Jadi ini kalau tidak sesuai kita revisi, yang penting duitnya ada berubah. Terkuncinya di situ. Nilai duitnya ada berubah nang jaga dikompensasi ke pemerintah, itu kuncinya sebenarnya yang kita ikuti. Terserah nanti kita mau bangun apa pulang. Makanya di revisi ini jangan jual kita mengunci membangun supaya fleksibel kebutuhan masyarakat tuh. Mumpung kita merevisi apa yang dibutuhkan itu sebenarnya jangan diikuti, tinggal nanti kita sepakat tahun berapa dia menyelesaikan untuk yang 700 miliar ini kepada daerah. Jangan jual kan 60 berapa ini dari 2014 kada selesai komitmennya kan. Tadi saya bersepakat baru, tapi kita akan menghitung dari 700 ini akan kita buka nanti di aset kita berapa sudah dibangunkan silau. Jadi sisanya itu yang wajib oleh yang harus dianggarkan oleh sebuah grup untuk pembangunan infrastruktur